Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yudi Irawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kepahyang. Kali ini saya akan menampilkan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam video kali ini, saya akan melakukan supervisi kepada rekan saya di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yanti. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat ya? Iya. Sehat. Walaupun musim hujan masih sehat ya? Ya, Cuaca. Jadi sini saya mau minta waktunya sebentar ya. Minta waktunya sebentar untuk ngobrol ya. Ngobrol tentang rencana kegiatan supervisi kita atau observasi. Jadi tujuan obrolan kita hari ini di sini saya mau mengetahui ya sejauh mana persiapan Ibu Yanti dalam melakukan pembelajaran nanti di kelas. Jadi bersedia ya? Insya Allah sehat. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan lah yang akan saya ajukan kepada Ibu Yanti. Yang pertama nih Bu ya. Yang pertama Ibu Yanti nanti mengajar di kelas 6 Bu ya? Benar ya? Di kelas 6, Pak. Kelas 6. Nanti kira-kira materi apa nih Bu yang akan disampaikan? Kalau sesuai dengan tema yang sekarang kami pelajari, itu tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Gitu. Berarti IPS Bu ya? IPS ada, karena IPA juga ada, karena terkait dengan rotasi bumi, karena akibat dari rotasi kan mengakibatkan perbedaan waktu. Jadi ada dua muatan. Dua muatan lah ya. Oke. Nah kira-kira Bu dari materi tadi kira-kira apa tujuan pembelajaran itu? Jadi dengan mempelajari materi ini nanti, jadi peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan pembagian zona waktu yang ada di Indonesia, terus juga karena dikaitkan dengan akibat dari rotasi bumi. Jadi mereka mengamati dulu rotasi bumi dan mereka bisa menyebutkan salah satu akibat dari rotasi bumi itu adalah perbedaan waktu khususnya yang ada di Indonesia. Jadi tujuannya nanti setelah pembelajaran yang dilakukan Ibu Yanti nanti, berarti anak mampu mengelompokkan, mampu menjelaskan lah gitu ya, menjelaskan bahwa perbedaan waktu itu salah satu akibat dari rotasi bumi gitu ya. Oke. Nah kira-kira Bu area pengembangannya itu di mana ya? Kalau rencana saya seperti ini ya Pak ya. Kalau di sisi pengetahuannya, jadi peserta didik diharapkan tahu gitu ya, mana kota-kota di Indonesia yang masuk wilayah Indonesia Barat, mana yang masuk wilayah Indonesia Tengah, dan yang terakhir mana yang masuk ke Indonesia Timur. Nah nanti untuk keterampilannya, untuk praktiknya, jadi mereka dengan mengamati globe atau peta gitu ya, mereka bisa mengelompokkan, menunjukkan, oh ini kan nanti ada disajikan beberapa nama kota ya Pak, bukan pulau, bukan provinsi. Jadi kota ini letaknya di mana, jadi mereka menunjukkan, oh ini masuk ke zona waktu sebelah sini, sebelah barat, sebelah tengah, atau di timur. Jadi area pengembangannya ada dua ya, Iya. Ada di pengetahuan, kemudian ada di keterampilan ya. Iya. Kalau pengetahuannya tadi berarti anak tuh mampu menjelaskan lah gitu, yang menjelaskan bagaimana pembagian waktu ya, rotasi bumi tadi. Kemudian untuk area keterampilannya berarti di situ apa ya, anak mampu mempraktikkan lah ya, menunjukkan langsung ya, menunjukkan langsung di peta atau globe. Jadi nanti ada kota ini berarti maksudnya ke waktu Indonesia bagian barat atau timur gitu ya. Oke, kemudian kira-kira Bu bagaimana rancangan pembelajarannya? Misalnya atau strateginya, mungkin metodenya. Di sini melihat siswa di kelas 6 itu kan beragam ya Pak ya. Jadi saya berencana sudah menyusun pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar anak gitu. Jadi nanti kan ditayangkan video gitu kan. Terus pakai global salah satu medianya. Nah itu nanti anak tuh dibagi 3 kelompok gitu. Ada
mayoritas penduduk. Oh ya benar. Gitu, Pak. Oke, jadi kalau strateginya di sini Bu Yanti sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi karena di kelas 6 ada siswa beragam lah ya gaya belajarnya. Jadi ada yang video tadi berarti untuk yang anak audio visual. Ya. Kalau yang menunjukkan langsung ke peta tadi berkeliling itu berarti dia yang anak-anak kinestetik biasanya yang tidak bisa diam lah ya. Jadi salurkan energi mereka. Benar tuh, memang harus itu Bu ya. Iya. Kalau metodenya Bu, kira-kira? Jadi gini, anak tentu saja nggak bisa kita lepas gitu saja ya. Jadi nanti rencananya setelah mereka mengerjakan LKPD tentu saja didiskusikan. Jadi siswa juga berlatih berbicara ke depan, nah yang lain juga berlatih menanggapi. Nah yang terakhir kan kita sebagai guru meluruskan mungkin ada yang salah, Memberikan penguatan lah gitu memberikan ya. penguatan. Di akhir. Jadi berdiskusi. Kita diskusi. Jadi ada diskusi, kemudian ada juga presentasi gitu ya. Oke. Berarti kalau media pembelajaran tadi berarti itu tadi ya? Medianya ada video pembelajaran, terus ada peta, global. Untuk waktunya sendiri kira-kira kapan pelaksanaan? Kalau waktu rencananya hari Rabu, Pak. Oh, hari Rabu. Hari Rabu yang pertama. Karena kebetulan ada pas mata pelajaran itu Mata ya. pelajarannya. Oke baik, tadi saya sudah mendengarkan rencana lah, rancangan pembelajaran yang Ibu akan lakukan nantinya dan yang saya tangkap di sini sangat menarik ya, apalagi sudah berdiferensiasi sangat bagus sepertinya. Jadi nanti saya mohon izin untuk melakukan observasi Ibu ya. Oh, iya. Jadi saya mohon izin melakukan observasi ketika Ibu Yanti nanti melakukan pembelajaran di kelas ya. Jadi tidak apa-apa ya, bersedia ya, saya lakukan. Siap. Ya. Oke Bu, jadi sekarang tanya terakhir nih ya. Tanya terakhir, kira-kira nih Bu, dari obrolan kita yang sebentar ini, kira-kira ada tidak yang Ibu dapatkan? Jadi gini, ngobrol sama Bapak kan jadi langkah-langkah yang saya rencanakan hari Rabu itu jadi lebih jelas. Ya. Jadi pertama harus ini, selanjutnya ini, sampai nanti ke terakhir. Iya tadi. Jadi lebih dapat gambaran yang lebih jelas. Ya, lebih jelas. Oke. Alhamdulillah kalau memang gitu Bu. Jadi nanti sampai jumpa lagi di hari Rabu ya. Semoga memang persiapan-persiapan yang sudah Ibu bicarakan tadi, yang sudah Ibu sampaikan tadi memang bisa dilakukan dengan baik Bu ya. Kemudian nanti proses pembelajaran juga berjalan lancar sesuai sesuai tujuan lah ya, sesuai yang diinginkan. Oke Bu, mungkin hanya itu Bu yang bisa kita obrolkan untuk pertemuan kali ini. Nanti mungkin di lain waktu kita ngobrol lagi. Ya. Terima kasih Bu ya atas Ya, waktunya. sama-sama Ya. Pak. Ya. Silakan boleh kembali ke kelas Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Baik. Yang mungkin siapa yang tadi lagi sholat subuh? Nggak ada? Yang Hindu? Di sana berdiri,
yang bola dunia dan lampu senter. Kita pakai HP dulu ya. Coba dibaca dulu, buka masyarakat yang nomor 1. Timur di situ ya. Yang sebelah sini. Nah, yang muternya pelan ya. Yang lain perhatikan. No ngobrol. Dari bawah bola. Ini. No, oke, siap. Yang lain amati ya. Oke, ini daerah yang mataharinya sebelah sini, berarti ini belakangnya ya. Oke, kira-kira lanjut lagi, coba sekali lagi. Tekan dulu videonya. Nah, sambil menyaksikan ini, kalian lengkapi LKPD atau tugas kalian yang belum sama, belum ketemu jawabannya ya. Oke, ulang sedikit. Lokasi ini dapat kita buktikan dengan mengamati gerak semua. Nah, sudah lengkap belum? Sudah? Oke. Coba yang kelompok Irfan, bacakan saja dari situ. Apa hasil yang kalian bisa Iya. Warnanya tolong ya yang makan. Daerah yang terkena sinar matahari akan terpancar cerah, sedangkan daerah yang tidak terkena matahari akan menjadi gelap yang disebut dengan siang dan malam. Oke, kelompok Suta mau menambahkan? Bumi berputar dengan perlawanan jarak jam. Bumi berputar setiap 24 jam untuk memproduksi siang dan malam. Oke, berarti sama. Terjadinya siang dan malam. Kelompok ini ada yang mau menambahkan? Itu yang nomor 2. Kita tadi dibilang kita ini Indonesia berada di bumi bagian timur itu lebih cepat 1 hari dibanding negara-negara yang berada di belahan bumi bagian barat. Jadi mungkin di sini Rabu, sana masih Selasa, ya. Oke, jadi adanya perbedaan waktu. Dan satu lagi tadi ya, kalau pagi kita lihat matahari terbit di sebelah timur, bukan barat ya, barat kiamat. Sebelah timur, tapi ketika sore dia ada di sebelah barat. Kira-kira bagaimana? Mataharinya yang pindah atau bagaimana? Matahari yang pindah. Matahari yang pindah. Bumi yang di timur, sore di barat, begitu? Bukan. Gimana? Iya, itu hanya buminya ya saja yang berputar. Jadi mataharinya tidak kemana-mana mataharinya. Tidak tetap di situ, buminya yang berputar. Berarti akibat dari rotasi bumi salah satu adalah adanya gerak semu matahari. Semu itu pura-pura, tidak sebenarnya. Sepertinya matahari bergerak, bukan mataharinya yang bergerak, buminya yang bergerak.
masuk bagian barat, waktu Indonesia Barat, tulis di sini, ya. Waktu Indonesia Tengah tulis di sini, waktu Indonesia Timur tulis di sini, dengan bantuan peta. Ya. Itu juga boleh. Tapi itu terlalu kecil ya. Yang lebih misalnya ini. Bisa nanti ya dikerjakan, nama kelompoknya dibuat. Oke. Jelaskan akibat. Jelaskan akibat yang terjadi jika bumi bergerak pada porosnya. Daerah yang terkena sinar matahari akan terpancar terang, sedangkan yang tidak terkena matahari akan menjadi gelap yang disebut dengan siang dan malam. Contohnya saja, Sudah jelas? Tidak ada yang ditanyakan? Jelas ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, tugasnya tadi ya, tugas yang tadi tentang menulis kalimat, ya. Coba perhatikan dulu. Kan setiap orang sekarang secara individu buatlah 5 kalimat terkait rotasi bumi. Paham? Baik, tadi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Oke. Kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Enaknya di bagian mana? Bagian tepuk tangan, bagian presentasi, atau bagian praktek ini? Bagian praktek ya. Oke, berarti alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa diingat dan bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan di rumah. Kita. Oke? Ya. Bu, itu tugasnya besok. Oke? Baik, Ibu akhiri. Juga apabila banyak kesalahan, kita ucapkan mohon ampun. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Jadi saya minta waktunya sebentar lagi Bu ya. Waktunya sebentar kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol ada beberapa pertanyaan lah nanti yang akan saya sampaikan terkait pembelajaran Ibu Yanti di kelas tadi. Bersedia ya? Insyaallah. Oke, baik. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana Ibu perasaannya setelah melakukan pembelajaran tadi? Lega, senang juga gitu ya, karena memang apa yang direncanakan berjalan, walaupun ya masih ada hambatan-hambatan kecil gitu ya. Jadi memang secara keseluruhan berjalan baik lah Bu ya, sesuai rencana. sesuai rencana. Bisa diceritakan sedikit tadi bagaimana kegiatan pembelajarannya? Tadi kan sesuai dengan materi ya, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Jadi ketika anak-anak sudah masuk, sudah persepsi dan sebagainya, saya mulai menayangkan video pembelajaran, kemudian anak-anak mengamati, terus juga ada mereka mengerjakan LKPD sesuai dengan berdiferensiasi tadi, Sesuai kelompok lah. sesuai kelompok masing-masing. Terus mereka juga mempresentasikan sampai terakhir tadi ke menarikan kesimpulan dan mereka mengerjakan soal evaluasi dengan rancangan pembelajaran. Jadi di sini memang ada beberapa catatan ya. Tadi setelah saya observasi tadi di kelas ada beberapa catatan di sini. Yang pertama memang tadi karena Ibu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi tadi pada saat di kelas tadi memang sudah nampak ya, sudah nampak. Jadi memang sudah nampak pembelajaran berdiferensiasi sudah nampak. Tadi ada anak-anak yang kinestetik, tadi sepertinya
senang tadi ya, apa ya, disuruh berkeliling Cari. ya, mencari kota-kota di peta di globe tadi Bu ya. Jadi memang pembelajaran diferensi ini sudah nampak lah di situ. Kemudian tadi pada saat diskusi ya, pada saat diskusi tadi juga anak-anak tadi sudah antusias, jadi memang mereka bekerja sama. Kemudian pada saat presentasi tadi juga sudah berhasil lah membuat apa ya, anak berani tampil gitu ya. Jadi memang ada beberapa catatan di sini dan memang secara keseluruhan ya, secara keseluruhan yang saya catat di sini memang pembelajaran yang Ibu Yanti lakukan tadi sudah berhasil lah. Jadi memang sudah sesuai dengan tujuannya, kemudian sudah sesuai lah alurnya tadi sudah terlaksana semua gitu. Tapi saya tanyakan lagi, kira-kira pada saat pembelajaran tadi ada tidak Bu kendala-kendala? Kendala ya Pak ya. Kalau saya pribadi merasa ada beberapa anak yang memang nggak fokus belajar. Ya meskipun jumlahnya sedikit, tapi kan itu mempengaruhi anak yang lain. Jadi ketika video ditayangkan, mungkin ada anak yang nggak fokus, ribut, sehingga yang lain terganggu. Gitu. Terus ketika presentasi, mungkin itu sedikit dibantu kan karena mereka memang kosakata mereka sulit ketika menyampaikan di depan. Saya rasa itu. Oke, jadi ada beberapa kendala dari Jadi pada saat Ini juga berdiferensiasinya masih agak bingung juga gitu karena referensi saya hanya di sini kan saya hanya membuat berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Oke, jadi di sini saya tangkap ada beberapa kendala ya yang masih dihadapi. Yang pertama tadi kendalanya di anak Bu ya. Di anak itu berarti apa ya? Fokus anak dalam, padahal tadi Bu Yanti saya perhatikan tadi memang sudah menampilkan video pembelajaran dan video pembelajaran yang tadi juga menurut saya sudah menarik sih. Tapi memang itu tadi yang Ibu sampaikan tadi bahwa apa ya, ada beberapa anak ya yang tidak fokus, padahal kan sudah ditampilkan video biasa. Anak-anak yang lain tadi fokus memperhatikan videonya, apa isi videonya, tapi memang yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa anak tuh yang tidak fokus lah, ada yang ngobrol ya sibuk sendiri lah ya. Oke. Kemudian yang kedua kendalanya itu dari Ibu Yanti sendiri ya. Jadi Ibu Yanti menganggap bahwa Ibu Yanti belum sepenuhnya memahami untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, kira-kira nih Bu, kira-kira apa solusinya? Kira-kira ada tidak solusi untuk dua kendala atau permasalahan yang dihadapi? Kalau menurut saya ya Pak, mungkin kalau dari sisi siswanya, tadi kan kendalanya ketika video sudah ditayangkan. Bagi anak yang fokus ya mereka melihat. Nah, saya perhatikan tadi bagi yang fokus ya mereka paham apa kandungan dari video itu ya, apa isinya. Nah yang nggak fokus tadi ya nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin untuk kedepannya ketika sesudah penayangan video itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait video yang sudah ditayangkan sehingga mau tidak mau anak kan fokus. Jadi mereka memperhatikan dan akhirnya mereka paham gitu apa ada maksud isi dari video tersebut. Jadi setelah video rencananya nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan terkait video. Terus dari sisi siswa juga mau tidak mau ya Pak ya, karena memang anak-anak sekarang nih mereka jarang membaca sehingga kemampuan kosakata yang mereka punya ketika presentasi itu sangat minim saya lihat. Jadi ada beberapa tadi yang dibahas. Jadi mau tidak mau literasi ini harus dikuatkan kembali. Jadi rencananya memang setiap 15 menit di awal pelajaran itu anak-anak bisa membaca buku. Kalau dari sisi saya sebagai guru, jujur saja saya merasa masih abu-abu gitu ya, pembelajaran diferensiasi seperti apa. Tadi kan hanya dari sisi gaya belajar anak, ada yang visual, audio, dan kinestetik. Nah, saya ingin lagi memperdalam gitu ya. Terus kalau untuk yang seperti yang tadi aja saya
Baik Bu, jadi tadi ada beberapa kendala, kemudian Ibu Yanti juga sudah menemukan solusi lah ya atas permasalahan itu tadi. Tadi Ibu sampaikan bahwa anak-anak itu tidak fokus, kemudian Ibu Yanti merencanakan bahwa sebelum mungkin bisa jadi sebelum video tadi disampaikan dulu bahwa nanti setelah video akan diberikan pertanyaan gitu ya. Jadi karena sebelum itu disampaikan mungkin dia langsung fokus lah gitu ya. Karena takut dengan pertanyaan tadi itu ya, pertanyaan setelah video takut Karena tidak jawabannya semua. ada dalam video. Iya. Jadi jawabannya di dalam video. Kemudian untuk masalah kosakata ya, karena tadi memang anak kan belum terbiasa memakai bahasa iya, Indonesia. bahasa formal. Ya, jadi kan memang apalagi di sekolah kita kan memang bahasa sehari-harinya memang bahasa daerah. Jadi dengan melakukan kegiatan penguatan literasi di awal pembelajaran di 15 menit awal. Kemudian ada juga kendala tadi dari Ibu Yani sendiri ya, masih belum begitu memahami lah pembelajaran itu. Namanya ilmu Ya baru, karena Pak. ya benar Bu. Jadi memang pembelajaran ini kan memang baru ya, jadi pembelajaran memang baru. Jadi memang kita harus terus belajar mencari referensi seperti yang Ibu katakan tadi. Karena sekarang kan apalagi sekarang banyak lah itu seminar online ya, atau pelajaran online. Karena itu tadi, karena memang diferensiasi ini baru, jadi memang masih banyak itu untuk kita belajar. Kemudian di PMM juga ada. Oke Bu, jadi itu tadi obrolan singkat kita ya. Jadi tadi sudah disampaikan kendala, sudah disampaikan juga solusinya. Dan saya berharap nih Bu ya, berharapnya jadi apa yang Ibu sampaikan tadi, baik itu kendala, baik itu solusi, bisa diaplikasikan atau bisa dilaksanakan lah untuk kedepannya gitu ya. Dan saya juga menunggu cerita baiknya. Nah, jadi nanti setelah solusi yang Ibu sampaikan tadi sudah dilaksanakan, saya menunggu juga tuh. Jadi setidaknya ada cerita lah, ada ceritanya bagaimana setelah dilakukan perbaikan tadi, baik itu video tadi ya. Jadi saya berharap memang ada cerita baik ya, sehingga memang pembelajaran kita di kelas sama-sama ya, saya juga. Jadi memang pembelajaran kita di kelas itu semakin baik lah, dan semakin baik dan lebih bisa memenuhi kebutuhan anak tadi ya. Oke. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya, sudah bersedia ngobrol-ngobrol. Ada juga pertanyaan tadi yang saya sampaikan, Bu Yanti juga sudah bersedia menjawab. Semoga memang kegiatan ini bermanfaat ya Bu ya, bagi Bu Yanti, bagi saya, bagi kita ya. Jadi terima kasih Bu, mungkin hanya itu yang kita obrolkan hari ini. Kalau memang ada kegiatan lain boleh dilanjutkan. Terima kasih Bu.